Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 3 tema 1 subtema 2 muatan bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu tidaklah sama ya. Ada perbedaan antara keduanya. Nah, untuk memahami tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, mari kita simak berikut ini. Proses pertumbuhan pada manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pada masa pembuahan sampai lahir dan pada masa setelah lahir. Pada masa lahir, ini terjadi mulai dari bayi hingga dewasa. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ada 3. Yang pertama yaitu makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan faktor genetik atau keturunan. Sedangkan penggolongan pertumbuhan menurut usia seperti yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, yakni sebagai berikut. Yang pertama, masa balita, yakni pada saat usia anak dari 0 sampai 5 tahun. Kemudian masa kanak-kanak setelahnya hingga umur 11 tahun, dilanjutkan dengan masa remaja. Masa remaja dibagi menjadi 2 ya. Ada masa remaja awal dan ada masa remaja akhir. Hingga berakhir masa remaja itu pada usia 25 tahun. Kemudian setelahnya dilanjutkan dengan masa dewasa. Masa dewasa ada dewasa awal dan dewasa akhir. Berakhir hingga umur 45, kemudian setelah itu adalah masa lansia, dan yang terakhir masa manula. Baik, kita simak, ini adalah fase-fase penggolongan pertumbuhan pada manusia. Masa setelah lahir, yang pertama yaitu fase bayi, kemudian yang kedua fase balita, kemudian untuk yang ketiga adalah fase kanak-kanak. Pada masa inilah anak-anak sekarang. Yang keempat, fase remaja. Fase remaja itu berakhir sampai usia 25 tahun ya, sesuai dengan penggolongan usia yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Berikutnya adalah fase dewasa. Ini diawali pada usia 26 hingga 45 tahun, kemudian dilanjutkan dengan fase manula ya. Kemudian proses perkembangan pada manusia itu apa ya? Nah, proses perkembangan pada manusia itu melalui fase-fase atau tahap ya. Pada dasarnya perkembangan ini tidak terjadi setiap saat, tidak. Nah, contohnya seperti pada anak bayi, bagaimana dia berkembang mulai dari bisa merangkak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan fase perkembangan. Dan berikut adalah tabelnya. Begitulah anak-anak materi kita hari ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan dilihat di buku paket buku siswa tema 1 subtema 2 dan LKS kalian. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.